Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah, langkah pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat iman dan Islam terutama, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita dan juga kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam seperti biasanya. Nah, kemudian sholawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, karena hanya beliaulah nanti yang dapat memberikan kita syafaat di yaumul mahsyar kelak, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan syafaat dari beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas suatu penjelasan ataupun membahas suatu materi, yaitu tentang pribadi muslim. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memulai pembahasan ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Apa itu bunyi hadisnya? Hadisnya itu an Habib bin Farasi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimun akhul muslim afdalu ahadukum illa bittaqwa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Habib bin Farasi radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu bersaudara muslim yang satu dengan muslim lainnya. Kemudian tidak ada kelebihan seseorang di antaranya satu dengan lainnya kecuali dengan takwa. Nah, jadi dari hadis ini kita dapat memahami bahwa sesama muslim dimanapun berada, di penjuru ataupun di pelosok manapun, selagi dia beragama muslim, maka kita bersaudara. Hendaklah kita saling tolong-menolong, saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya ada yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang pintar membantu yang kurang pintar. Saling melengkapi satu dengan yang lainnya, saling membantu antara muslim yang satu dengan muslim lainnya. Misalnya saja seperti kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Myanmar, Uighur, dan juga di tempat-tempat saudara kita sesama muslim yang minim akan masyarakat muslimnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya saudara-saudara kita yang minim, yang minoritas, mereka sangat kesulitan dalam menjalankan kewajiban mereka, dalam melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari itu terbatas. Misalnya saja seperti di Palestina, Uighur, Cina, mereka memiliki kebatasan karena mereka minoritas, sedikit sekali, sedangkan kepemimpinan mereka adalah non-muslim, jadi memiliki keterbatasan dalam beragama. Jadi bersyukurlah kita memiliki tempat di mana kondisi ataupun lingkungan kita mendukung kita untuk terus melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aman, damai dan sentosa. Nah, jika seandainya kita berada di posisi mereka, Allahu a'lam kita bisa bertahan seperti sekarang ini. Jadi hendaklah kita membantu mereka. Jika kita tidak bisa membantu dengan materi, jika kita tidak bisa membantu dengan tenaga kita, membantu mereka untuk melawan Zionis yang menyerang mereka, setidaknya kita bantu dengan doa. Semoga mereka diberi kemudahan dan kelapangan dada dalam menghadapi
Zionis yang sedang menyerang mereka. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu ada pula pembeda di antara muslim satu dengan yang lainnya. Memang kita sesama muslim itu bersaudara, namun ada beberapa hal yang dapat membedakan antara muslim itu, yaitu dari segi ketakwaannya. Dari sekitar kita saja, di lingkungan kita dapat kita membedakan mana yang benar-benar muslim yang taat atas ajarannya dan hanya seorang muslim yang mungkin hanya sebuah identitas di dalam kartu tanda penduduknya atau KTP. Kita dapat membedakan di antara keduanya. Kalau seseorang yang benar-benar taat kepada agamanya, kita dapat melihat dari kesehariannya. Kita akan tenang ketika melihatnya, adem. Dia pun merasa ada ketenangan yang masuk ke dalam dirinya dan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang taat, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan seseorang itu dalam keadaan sulit. Pasti Allah akan membantu seseorang itu, orang yang benar-benar taat kepada Allah, dengan caranya yang mungkin kita tidak sangka-sangka. Bagaimana cara Allah itu membantu kita? Jadi jangan pernah berpikir ya, kita beribadah kepada Allah setiap hari, namun tidak ada sama sekali yang kita dapatkan. Justru kita semakin sulit, rezeki kita semakin sulit, aktivitas kita semakin susah gitu. Tapi pada dasarnya tidak. Allah selalu memberikan kemudahan dengan caranya yang tidak disangka-sangka. Manusia tidak bisa menebak bagaimana cara Allah itu memberikan rezekinya, bagaimana cara Allah itu memberikan kemudahan kepada hambanya. Manusia tidak bisa menebak-nebak itu semua, karena itu hanyalah Allah yang tahu. Tugas kita apa? Tugas kita terus tawakal, terus melaksanakan kewajiban kita. Apa yang menjadi kewajiban kita terus kita laksanakan dan jangan kita tinggalkan. Kemudian bersabar setiap apa yang Allah berikan kepada kita, bersabar setiap ujian apa yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada permasalahan yang tidak akan Allah berikan solusinya. Setiap permasalahan yang Allah berikan pasti memiliki jalan keluarnya. Maka bagi kita yang memiliki kesulitan, memiliki masalah, jangan mengeluh, tapi hadapi hal tersebut dengan penuh keikhlasan, sabar. Karena mungkin dengan cara itulah Allah akan menaikkan derajat kita di sisinya. Nah, kita tidak boleh berpikiran yang buruk, kita tidak boleh uzon terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak, teruslah kita berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap apa yang Allah berikan kepada kita, setiap kejadian apapun itu yang Allah timpakan kepada kita, pasti ada hikmah dan pelajaran di balik itu semua. Bisa saja itu terjadi karena ulah kita sendiri yang durhaka kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, atau mungkin bisa jadi itu adalah jalan Allah untuk memberikan hidayah kepada kita. Jadi jangan pernah mengeluh setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dengan takwa adalah cara kita melihat perbedaan antara yang benar-benar taat kepada Allah dengan yang biasa saja. Orang yang taat kepada Allah ketika dia meninggalkan kewajibannya, maka ia akan merasa risih dan berusaha untuk bagaimana caranya agar dia melaksanakan kewajibannya. Namun orang yang biasa saja, dia tidak akan peduli, dia akan menghiraukan itu semua. Bahkan tidak ada rasa gelisah di hatinya ketika
ketika ia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah kita termasuk orang-orang seperti itu? Ketika kita tidak sholat, kita biasa saja. Kemudian ketika kita tidak melaksanakan sholat, kita tidak melaksanakan kewajiban kita, tapi rezeki kita terus mengalir, selalu diberi kemudahan. Itulah saking maha pengasih dan penyayangnya Allah kepada kita. Jangan pernah takut. Setiap apa yang kita minta tidak kita dapatkan sekarang, karena Allah lebih mengetahui kapan dan waktu mana yang pantas untuk kita menerima ganjaran setiap apa yang kita lakukan, menerima setiap apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih mengetahui di waktu kapan kita pantas untuk menerimanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Inti dari materi saya pada kesempatan kali ini ataupun kultum saya, yaitu hendaklah kita selalu menjalin hubungan persaudaraan di antara kita dengan orang lain, di antara kita dengan muslim lainnya. Jangan sampai ada jarak ataupun putus komunikasi antara kita dengan orang lain, dengan antara kita dengan muslim lainnya, karena sesungguhnya kita bersaudara dimanapun kita berada. Selagi ia dan diri kita adalah muslim, maka kita bersaudara. Maka wajib bagi kita untuk saling tolong menolong dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.